Pemirsa, sejak pemberlakuan PPKM darurat pada awal Juli 2021, aktivitas masyarakat dibatasi. Hanya aktivitas yang masuk dalam sektor esensial dan kritikal yang diizinkan beroperasi. Sayangnya, dalam sejumlah penertiban PPKM darurat oleh petugas seringkali berujung ricuh. Lantas, perlukah aturan dalam penegakan PPKM dievaluasi? Berikut liputan tim Delik RCTI. Terjadinya perbedaan sanksi antara pejabat dan masyarakat yang melanggar PPKM level 4 terus memicu polemik. Di Lampung Tengah, video Wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya kedapatan melanggar protokol kesehatan dengan tidak mengenakan masker dan menciptakan kerumunan. Dalam video berdurasi 33 detik itu, Ardhito bernyanyi dan berjoget di salah satu resepsi pernikahan kerabatnya pada 26 Juli 2021. Namun Pengadilan Negeri Gunung Sugi Lampung Tengah hanya menjatuhkan sanksi ringan berupa kewajiban membersihkan fasilitas umum dan mengganti biaya persidangan sebesar Rp2.000. Yang dalam tingkat putusan hakim memutuskan bahwa saudara Ardhito Wijaya bersalah telah melakukan pelanggaran kewajiban menggunakan masker dan dijatuhi sanksi administrasi dengan kerja sosial. Sayangnya dalam kasus serupa di Tegal, Jawa Tengah, di mana 15 camat kedapatan berkaraoke dengan melanggar prokes seperti tidak bermasker dan berkerumun, pihak penegak hukum setempat justru memutuskan tidak melanjutkan kasusnya ke persidangan. Padahal jika kasus Wakil Bupati Lampung Tengah bisa sampai ke pengadilan dan mendapatkan putusan, seharusnya kasus ke-15 orang camat di Tegal, Jawa Tengah juga bisa sampai ke persidangan. Sejumlah insiden pelanggaran PPKM level 4 yang menimpa aparat pemerintah daerah menjadi sebuah ironi, khususnya bagi masyarakat yang saat ini terus berjuang di tengah pandemi. Ketika masyarakat kesulitan mencari nafkah karena ketatnya aturan PPKM level 4, sejumlah pejabat daerah justru asik melanggar aturan yang ditetapkannya sendiri. Parahnya lagi, masyarakat justru harus menanggung sanksi yang demikian berat hingga berujung denda tinggi dan pidana penjara. Hal ini berbeda dengan pejabat daerah yang justru lolos dari aturan yang berlaku. Saat kemudian dia berada pada lingkup kekuasaan, seringkali hukumannya akan dalam tanda kutip memiliki perbedaan dengan masyarakat. Sehingga penindakannya bukan lagi pada pidana. Nah dari sini kemudian kita bisa lihat demarkasi perbedaan bagaimana efek deterrence itu kemudian juga berbeda. Saat kemudian efek jerat terhadap para pejabat publik ini lebih ringan daripada masyarakat. Ketidakpastian hukum juga dinilai memicu munculnya ketimpangan hukum antara masyarakat dengan pejabat daerah. Sebetulnya motifnya bukan motif kewenangan dia, tapi motif-motif pribadi, ya. Misalnya merayakan dia mendapatkan jabatan misalnya, itu kan motif pribadi, bukan motif tugas negara. Sehingga seharusnya tetap dikenakan aturan yang sama dengan masyarakat. Timpangnya pemberlakuan hukum antara pejabat dan masyarakat menjadi catatan bagi pemerintah untuk tetap konsisten menjalankan aturan. Terlebih PPKM level 4 merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam memerangi pandemi COVID-19.